Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Adalah kita mendengarkan kata sambutan dari ketua secara khusus pihak orang tua kepada KP. Kami persilakan. Semoga melalui ibadah pada kebersamaan ini kita dapat diikutkan secara iman, bersatukan dalam kasih, serta diberi semangat yang baru untuk terus memuliakan nama Tuhan dan karya kita di tengah masyarakat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan bantulah kami untuk juga dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai umat-Mu dan warga negara Indonesia di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka membawa satu dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Merdeka! 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 Tahu nggak artinya merdeka? Merdeka artinya bebas dari tekanan, tapi juga bebas untuk melakukan dengan sukacita dan kewajiban kita. Jadi kebebasan
Kita dikatakan kemerdekaan adalah bebas untuk melakukan sesuatu yang terarah pada orang lain, pada bangsa, gereja, organisasi, tapi juga bebas terhadap diri sendiri untuk melakukan dengan bertanggung jawab apa yang baik. Kita bersyukur umat Katolik di Indonesia sejak awal, walaupun kita datang bersama dengan bangsa Spanyol dan Portugis yang Katolik, dan kemudian datang bangsa Belanda yang Protestan mayoritas, tapi sejak awal gereja sudah menyadari kita harus menjadi warga kerajaan Allah, tapi juga menjadi warga negara yang baik. Indonesia kita punya semboyan dari Insinyur Sugiyo Pranoto yang sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Dia punya semboyan apa? 100% Katolik, 100% ini menjadi pegangan. Dan itu bukan hanya semua semboyan, sudah diwujudkan. Misalnya jauh sebelum kemerdekaan, gereja sudah punya sikap ini. Gereja selalu membela, membantu yang waktu itu namanya masih disebut orang-orang pribumi. Yang misalnya di sini ada WKRI kan. Dengan melihat ya penjajahan tidak bisa membuat keluarga bahagia, karena itu mereka hidup berani. Pertama, memohon kesamaan hak untuk para pekerja di pabrik rokok Makesro ya di Jakarta. Mereka minta, nggak ada pembinaan waktu curagan atau bawahan yang kulit putih, kulit hitam, itu mereka hitam, kulit coklat ya. Waktu itu mereka sama, ibu-ibu berani. Dan kemudian juga mereka memperkuat apa? Jangan cuma Katolik saja yang maju. Mereka juga minta supaya semua wanita berkumpul. Maka berdirilah POWANI, ya, Progres Wanita Indonesia. Ya terus sampai sekarang menjadi ya kalau dibilang pembawa dari perjuangan kaum wanita. Ya. Nah ini mereka sungguh menyadari sejak awal bahwa sebagai warga negara kita harus mewujudkan kejahatan bersama. Lalu kemudian juga orang muda juga nggak mau kalah. Pemuda Katolik yang waktu namanya Young Catholic Board, ya, mereka juga bersama melihat tidak mau kalah sama ibu. Ibu berjuang, kita juga harus berjuang. Nah itu kaum muda di mana berjuang? FMK. Orang muda Katolik mulai berjuang dari mana? Bukan pemuda Katolik itu dari partai kemudian, yaitu Geraha Pemuda di Katedral. Nah, itu Geraha Pemuda di Katedral, tempat Kongres Pemuda Indonesia yang pertama sebelum yang kedua. Nah, itu jauh sebelum 28 orang yang menyadari hal ini. Insinyur Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional yang ada di Sugiyo Pranoto katakan semua Katolik ialah 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi jadilah warga Tuhan. Tadi katakan berikan pada Kaisar apa yang jadi hak Kaisar. Kita sebagai WNI berikan kewajiban kita kepada pemerintah. Kita harus jadi 100% Indonesia, 100% Katolik, dan lakukan kewajiban dengan tanggung jawab. Ini biasanya seperti biasa di malam gerakan ini kita juga mendengar dari kelompok-kelompok yang ada di dalam paroki tentang keterlibatan dan juga partisipasi mereka dalam mengadakan gereja sesuai dengan tema kemerdekaan kita yang ke-80. Temanya apa? Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita laksanakan. Merdeka! Semua dari para pihak, marilah kita mendengarkan sharing singkat dari orang muda Katolik. Selamat malam, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di sini. Menurut kalian, apa perbedaan menyontek saat ujian dengan melakukan korupsi? Menyontek dan korupsi itu perbedaannya yang seperti Ko Ferry bilang, tetapi
Keduanya itu hal yang tidak jujur. Kebiasaan yang buruk pastinya akan menghambat kemajuan Indonesia. Kemajuan tidak hanya soal gedung yang tinggi, tapi soal hati yang bersih, pikiran yang terbuka, dan tindakan yang peduli. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju bukan hanya slogan, itu adalah hal yang harus diwujudkan. Bagaimana cara mewujudkannya? Mulailah dari hal-hal kecil yang positif hingga menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Kalau setiap orang mulai membangun diri sendiri, Indonesia Emas bukan lagi mimpi tetapi kenyataan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan perwakilan dari ibu-ibu wanita Katolik. Selamat malam Romo Martes, selamat malam Romo Beri. Perkenalkan, saya Wanda, saya baru yang sebagai ketua WKR di cabang usaha Indonesia baru. Menurut saya tema ini bukan cuma sekedar slogan, tapi juga panggilan nyata buat kita dalam sehari-hari untuk menerapkannya. Jadi sebagai seorang perempuan Katolik dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam kegiatan sosial, menurut saya kita adalah menjaga untuk nilai-nilai persatuan dan persaudaraan. Bagaimana juga kita sebagai seorang Katolik mampu memberikan perasaan atau nilai-nilai tersebut kepada sekitar kita. Jadi mudah-mudahan dengan segala nilai perilaku yang kita berikan ke sesama kita, dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari itu mampu membuat tekad kita sebagai wanita Katolik bagian dari bangsa Indonesia. Terima kasih para hadirin, Bapak Ibu, panitia dan juga Romo. Itu mungkin sharing singkat dari saya sebagai wanita Katolik yang bekerja, ibu dari 3 orang anak, dan sekarang juga memilih untuk aktif di WK. Terima kasih. Kita akan mendengarkan sharing singkat dari Ketua HAK. Baik, selamat malam Romo Martes, Romo Beri, orang tua sekalian. Untuk kedepannya sih Indonesia maju untuk 80 tahun ya kita udah merdeka ya. Kita berdoa, kita juga berprakteknya ya untuk membaur dengan organisasi-organisasi di luar gereja ya, supaya kita juga menghormati, menghargai gitu. Itu saja dari kami, dari sosial. Terima kasih. Kita akan mendengarkan sharing terakhir dari perwakilan Dewan Pengawas Harian kita. Selamat malam Romo, selamat malam Ibu Bapak, adik-adik yang terkasih. Kita harus membawakan kekatolikan kita di luar. Dengan demikian baru umat kita akan maju dan suara kita akan lebih didengar di luar. Nah, mari kita semua kita berharap dengan tahun ini, tahun depan akan ada pemilihan lagi untuk dewan baru. Jangan ada yang tolak ya. Jadi oke. Terima kasih. Sekarang marilah kita melanjutkan ibadah malam tirakat ini dengan doa. Mari kita panjatkan doa kita kehadirannya. Ada petugas dan harus sudahnya kita secara spontan bisa panjatkan doa kita di malam yang terberkati ini. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Marilah kita berdoa.
lilin di tempat yang disediakan, dan semoga lilin-lilin ini juga kita bawa dengan segala intensi dan niat kita, terutama untuk nusa dan bangsa, dan juga untuk paroki dan keluarga serta kita pribadi. Telah gugur menyerahkan dirinya dan nyawanya, serta yang masih berjuang
berjuang dalam hidup mewujudkan Indonesia yang jaya ini. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu supaya kami selalu menghargai segala perjuangan dan pengorbanan mereka dan mewujudkan damai yang Kau jadikan sebagai perjuangan kami mewujudkan kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga semua yang kita lakukan menjadi awal dari suatu yang baru dan memberikan berkat untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah yang menjadi sumber perjuangan dan hidup kita selalu melimpah untuk kita, keluarga, paroki dan bangsa kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini malam tirakatan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan perjuangan dan damai sejahtera yang kita usahakan. Amin. Kita mensyukuri malam tirakatan ini dengan mengadakan pemotongan tumpeng yang melambangkan seperti gunung yang menuju kebahagiaan dan kejayaan dari tanah air. Mari kita bersama menyanyikan sebuah lagu. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa. Marilah punya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kayu badan, kita tetap Bisa